mentang-mentang harus memenuhi syarat 1000 subscriber, terus kita stres sendiri, gayanya dia kita jiplak gitu. Aduh, ketahuan banget lah pokoknya, lo jiplak gue deh. Untuk kali ini saya juga mau ngasih tips buat emak-emak semua, atau buat yang nonton channel saya, atau yang baru mau mulai nge-YouTube. Jadi saya mau kasih tips yang saya alami sendiri, yang mungkin bisa bermanfaat juga buat semuanya yang nonton. Yang pertama itu kita harus fokus ya, Mak. Harus fokus tema channel kita nih mau dibikin kayak gimana sih, mau di jalur apa sih, mau jalur masak kah, mau jalur beberes kah, atau mau jalur kecantikan kah, atau apa gitu ya, Mak. Itu harus fokus. Kalau saya, karena saya ibu rumah tangga biasa, jadi saya awalnya mau nge-share kegiatan saya aja sih di dapur terutama ya, Mak. Kemudian saya juga sharing pertama kali itu belanja mingguan, dan ternyata viewer belanja mingguan saya ini di channel saya ya, Mak. Di channel saya lumayan banyak. Apa saya harus belanja terus gitu ya, Mak? Tapi pikir-pikir enggak lah, jalanin aja dulu, nanti juga kelihatan alurnya ya, Mak. Tips kedua itu kita harus konsisten ya, Mak, sama konten kita nih. Lagi upload, waktu uploadnya itu kita harus konsisten. Misalnya jam 10 ya jam 10 aja gitu. Jadi yang namanya channel kan kayak kita nonton TV gitu kan, acara kita tuh acara favorit kita mulai jam 5 sore, ya udah berarti kan mulai jam 5 sore terus gitu ya, Mas, setiap hari. Nah terus isi kontennya juga harus konsisten. Jadi misalnya sekarang biasanya kita bahas tentang A, terus kemudian tahu-tahu kita bahas tentang B, nanti aduh viewernya bingung kali ya, Mak, ini orang mau bahas apa sih gitu sebenarnya. Tips yang ketiga itu be yourself ya, Mak. Terus kita harus punya ciri khas juga. Galilah potensi yang ada di diri kita gitu. Kira-kira kita mau bawain videonya seperti apa, mau bawain channelnya seperti apa, itu kita sendiri yang tahu ya, Mak. Kalau saya ini karena saya videonya kebanyakannya itu pakai suara aja ya, Mak. Saya harus punya suara yang jelas, yang enak didengar, sama supaya pendengarnya nggak pada ngantuk gitu ya, Mak. Awal saya bikin video itu suaranya tuh pelan gitu, halo Ma, apa kabar gitu. Itu mungkin karena saya belum terbiasa ya, Mak, ngomong sendirian gitu, ngomong sama kamera gitu kan. Nah tapi berjalannya waktu saya ngerasa kok kayaknya nggak enak nih saya denger gitu, males banget sih dengernya. Alhamdulillah itu juga ada yang nonton. Jadi sekarang mungkin yang Mama udah biasa lihat saya dari awal, tahu perubahan kayak gimana sih channel saya. Jadi sekarang mulai saya ngomongnya itu kayak ngobrol kayak gini aja biasa ya, Mak. Nggak ada yang ditahan, nggak ada yang dibuat-buat. Mudah-mudahan sih nggak bikin orang ngantuk ya, Mak. Mudah-mudahan Mama kalau dengar suara saya tuh jadi semangat, jadi pengen masak, jadi pengen beberes gitu lah kira-kira ya. Tips keempat itu no sub for sub. Saya mau minta maaf dulu sebelumnya, banyak yang suka yang suka komen nih, ayo mampir ke channel saya gitu. Itu bukannya saya nggak mau mampir ya, Mak. Saya takut YouTube tuh ngenalin gitu. Nih orang nih sub for sub nih, ini sub for sub. Aduh, saya takut gitu ya, Mak. Saya takut nanti something wrong with my channel gitu. Nah, jadi mudah-mudahan Mama juga semua begitu. Yakinlah pasti video kita tuh akan ada yang nonton, dijamin ya, Mak. Yang penting kitanya bawainnya enak, menampilkannya juga enak, kontennya juga konsisten, ya insya Allah pasti punya viewer yang setia. Tips kelima itu harus banyak belajar. Nah saya ini emang dari dulu ada hobi juga sih, Mak, edit video lah, ini itulah gitu, pokoknya yang berhubungan dengan multimedia gitu ya. Tapi saya juga tetap belajar. Kalau di YouTube kan lain lagi nih, ada penontonnya beneran gitu kan, penontonnya beneran, subscribernya juga beneran. Jadi ya kita harus videonya juga harus beneran bikinnya. Cara membuat video, kemudian cara mengambil gambar, kemudian editingnya bagaimana, itu juga saya belajar ya, Mak, step by step. Awalnya sih saya bikin video sembarang aja lah, videonya yang penting jelas, nggak pakai editing lagi, terus langsung upload. Terus gambarnya kurang bagus gitu. Jadi belajar itu proses juga ya, Mak. Meskipun kita suka lihat-lihat referensi video dari youtuber lain,
diusahakan jangan sampai kita terpengaruh sama youtuber-youtuber itu. Nggak melulu harus ngejiplak apalagi gitu ya mak, gayanya dia kita jiplak gitu. Aduh ketahuan banget lah pokoknya lo ngejiplak gue deh gitu. Nah, saya nggak mau seperti itu. Jadi tetap balik lagi ke diri kita sendiri, gimana caranya enak gitu untuk bikin videonya. Pokoknya yang diingat, meskipun kita banyak belajar dari referensi youtuber-youtuber lain, kita harus tetap jadi diri kita sendiri gitu ya mak. Dan tips yang keenam itu kita buat video yang jelas, kemudian suaranya itu yang lantang. Jadi jangan sampai suaranya aja lemas gitu ya mak. Assalamualaikum, halo, hai, apa kabar? Itu kayaknya kurang naikin mood gitu ya mak. Jadi kalau bisa bikin orang lain tuh semangat juga kalau dengerin video kita. Tips yang ketujuh itu kalau mau ngedit jangan berlebihan ya mak. Bikin videonya yang enak dilihat gitu, yang nyaman di mata gitu ya mak. Jadi misalnya jangan terlalu banyak filter, atau misalnya mau pakai filter jangan terlalu yang filternya. Atau misalnya yang saya juga nih modal kamera doang, modal kamera, aduh itu doa kayaknya. Ini modal handphone aja ini ya mak. Jadi ya karena handphonenya juga ya pakai pencahayaan dari handphone aja gitu ya. Meskipun nggak setajam kamera, tetap harus enak dilihat, nyaman di mata. Jadi jangan sampai pakai filter yang gitu banget ya mak. Jangan sampai yang terang banget, jangan sampai gelap banget. Pokoknya yang normal gitu. Tips yang ke-8 itu kita jangan memaksakan demi target gitu ya. Gencarnya di awal tapi nggak nambah-nambah, malah drop gitu ya. Jangan gitu ya mak. Mentang-mentang harus memenuhi syarat 1000 subscriber, terus kita stres sendiri, aduh belum nih harus upload kayak gimana lagi. Nggak usah ya mak, diikutin aja alurnya, pokoknya tetap konsisten. Kalau misalnya kita mengejar target itu kita nggak akan konsisten ya mak. Pengennya tiap hari upload aja, tapi uploadnya yang nggak penting, yang nggak sesuai dengan channel kita gitu. Tips ke-9 itu diusahakan ada koneksi dengan para penonton kita. Cara saya koneksi dengan penonton itu sudah dari awal saya pakai sebutan emak. Nah, kenapa sih harus emak? Lo kan bukan emak gue juga bukan emak lo. Gitu ya mak, mohon maaf. Emak itu buat saya itu khas Indonesia banget, karena yang disebut-sebut sama orang itu bukan mama-mama, bukan bunda-bunda, bukan ibu-ibu, tapi emak-emak Indonesia gitu. Jadi nggak tahu, saya pokoknya keingetnya sama kata emak aja gitu. Jadi ya enak aja, jadi kita juga ngobrolnya bisa nggak kaku. Jadi ya mudah-mudahan sih penonton saya semuanya mau dipanggil emak gitu ya. Meskipun ada penonton saya juga yang laki-laki. Jadi alhamdulillah nih, terima kasih mau nonton channel ini nih, meskipun sebutannya emak, meskipun penonton yang laki-lakinya nggak disebut. Ya mudah-mudahan maklum ya. Tips terakhir yang paling susah gitu adalah sabar ya mak. Kita harus sabar nih. Terus nikmati apa yang sedang kita jalani. Nikmatin aja lah sambil upload video gitu ya mak. Makin perbaiki gitu cara kita menyajikan videonya. Pokoknya terus meningkat insya Allah, dimudahkan dan cita-cita kita semua tercapai. Pokoknya jangan khawatir, kalau YouTube itu pasti akan mengenali video kita. Semakin kita konsisten, semakin kita uploadnya itu teratur gitu ya mak, rekomendasi YouTube-nya juga akan semakin naik. Jadi video-video kita pasti akan selalu dibantu oleh YouTube juga, direkomendasikan kepada YouTuber-YouTuber yang lain. Pokoknya jangan patah semangat, tetap berdoa dan tetap berusaha menampilkan channel-channel dan video-video yang bermanfaat buat semuanya. Sekian dulu itu dari saya, semua dari awal. Tangan saya ini dingin nih mak, aduh sebenarnya saya malu loh ketemu sama mak-mak semua nih, karena pertama kali, dan mungkin untuk kali ini aja saya ketemu dengan mak-mak ya. Di next video mungkin nanti saya akan kembali ke rutinitas saya yang seperti biasa. Terima kasih sudah nonton channel saya, sudah menyumbangkan komen, menyumbangkan support kepada saya juga berasa banget ya mak. Alhamdulillah, surat ini juga saya terima berkat dukungan mama semua, dukungan penonton-penonton saya, dukungan subscriber saya. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan
ini cepat menular juga kepada yang belum. Jadi segitu aja dulu dari saya. Terima kasih sudah nonton sampai sini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, Ma.